Salah satu mengapa orang barat itu benci kepada agama, kenapa mereka menjadi sekuler, ulama yang mulutnya pandai tapi hati yang tidak baik. Dan itu tidak hanya terjadi pada kita. Kalau kita membahas itu, nanti orang akan mengatakan, Ustadz membukakan aib sendiri. Kata pepatah orang Melayu, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Itu bisa terjadi pada ulama, dalam tanda kutip, orang berilmu dalam agama apapun. Ada paus, namanya paus Innocent. Innocent artinya tak berdosa. Jadi kalau ada orang mau tak berdosa, buatlah nama. Siapa nama kamu? Innocent. Tak berdosa, tapi hidupnya penuh dengan dosa. Pemerkosaan, perzinahan, perselingkuhan, mabuk, menjual emas gereja. Ustadz jangan ngomong tentang masalah agama orang lain. Ini penistaan agama, nanti dituntut. Berani Ustadz? Bukan saya yang ngomong, saya kan sedang cerita. Saya menceritakan tentang isi buku yang menulis orang Kristen sendiri. Apa judul bukunya? The Dark History of the Pope. Dark, gelap, hitam, kelam, histori, sejarah, pope, paus, sejarah hitam para paus, paus Innocent, luar biasa. Ada paus Sergius berzina, melahirkan anak, lalu anaknya itu punya anak lagi, penuh dengan penistaan, penodaan terhadap agama. Salah satu mengapa orang barat itu benci kepada agama, kenapa mereka menjadi sekuler, mengapa mereka menjadi anti agama, menjadi ateis, berakhir dengan hidup tanpa agama, itu gara-gara ulama usu, ulama yang jahat. Salman Al-Farisi menyembah api. Farisi orang Persia. Tapi lama-lama dia berpikir, tak mungkin api ini yang menciptakan aku. Mana mungkin api? Di Persia ada api abadi. Sampai hari ini kalau ada acara olimpiade internasional, mereka mengambil obor api abadi dari Persia yang tak padam itu selamanya. Tak mungkin api ini menghidupkan kami. Akhirnya dia mencari agama. Merantau dia dari Persia ke Damaskus. Di Damaskus ada agama Kristen Ortodok. Lama dia ikut Kristen, lama-lama dia benci. Kenapa? Karena ulama usu, pendeta-pendeta yang mengatakan marilah hidup sederhana, marilah, tapi ternyata di balik itu dia intip menumpuk harta emas dari surat-surat pengampunan dosa. Siapa yang mau dosanya diampunkan, silakan duduk di kursi pengampunan dosa, nanti bayar sekian. Pendeta, saya ini banyak silap, banyak salah, sudah berzina, sudah ini, saya tolong diampunkan dosa saya. Kamu mau dosanya bersih? Iya, wani piro. Oleh sebab itu Salman Al-Farisi kecewa dengan agama ini. Akhirnya dia pun mendengar ada seorang nabi akhir zaman di Jazirah Arab. Maka dia pun melanjutkan pertualangan dan bersyahadat di hadapan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan tidak meninggalkan Islam sampai mati. Kenapa? Karena sesuai ucapan dengan perbuatan dalam diri Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itulah yang membuat sahabat itu tegar. Karena kalau orang itu sudah ulama usuk, itu pun terjadi pada agama yang lain. Siddhartha Gautama setelah bersemedi di bawah pohon Bodhi, lalu dia mendapatkan pencerahan katanya, lalu kemudian dia punya murid-murid. Ternyata murid-murid sang Buddha itu juga mengalami penyakit ulama usuk. Jadi kalau sudah cerita ulama usuk, jangan nanti tengok nih, ustadz kalian sendiri yang ngomong bahwa kalian ulama usuk. Bukakan, semuanya terjadi pada agama apapun. Murid sang Buddha, para pertapa, terbagi dua. Setelah mereka bertapa di kuil, lalu kemudian yang satu pergi ke kota, berhasil menjadi penjilat penguasa, menjadi ulama usuk di kerajaan. Sedangkan yang satu tetap tinggal di hutan, memakan ubi rebus. Sampai pada suatu hari bertemulah yang tetap soleh di dalam hutan dengan segala kesederhanaan
dengan yang menjual keyakinan menjadi penjilat penguasa. Apa kata si penjilat ulama usyuk? Hai sahabatku, seandainya engkau pandai menjilat seperti aku, maka kau tak perlu makan ubi rebus sepanjang umurmu di dalam hutan. Apa kata yang makan ubi rebus? Andai kau merasakan nikmatnya makan ubi di dalam hutan, maka kau tak perlu menjadi penjilat dan menjadi orang yang jahat. Dua dialog. Ustaz baca di mana tuh? Di buku agama Buddha. Punya? Enggak. Ke toko buku saya baca-baca. Pas terbuka, saya asal lewat-lewat tuh saya tengok menarik, saya buka. Terbuka satu, tentang ini. Pas ke Pustaka Suman HS jalan-jalan, saya baca Darmo Gandol Gatoloco. Katanya Nabi Adam punya anak banyak sekali. Salah satu anak Nabi Adam itu orang Jawa. Itulah nabinya kejawen. Itulah mereka yang tak mau masuk Islam. Tapi begitu datang Wali Songo, maka langsung diislamkan kerajaan Demak dan semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang tetap bertahan, maka mereka tak meyakini Muhammad yang orang Arab. Mereka maunya, yaitulah yang anak dari Nabi Adam tadi. Tak siapa namanya, carilah buku itu ada di Suman HS. Tapi bukan berarti Wali Songo ulama usyuk. Wali Songo ulama yang baik. Mereka mengislamkan Pulau Jawa dengan asimilasi budaya, dan mereka tetap menegakkan agama Allah. Mereka tidak menjilat penguasa. Tapi kata Nabi SAW, ada ulama usyuk, ulama yang jahat. Bagaimana sifatnya? Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, menjadikan ilmu agama ini sebagai perniagaan, perdagangan. Yabi'una min umara'i zamanihim, dan mereka menjual agama ini kepada siapa? Umara, pemimpin-pemimpin mereka.